Iki malah gak digandeng iki gak nyebrang rek. Wes baru Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali berjumpa. Tidak terasa musim kemarau sudah berakhir ya, dan kini tiba musim hujan ya. Untuk para petani ini menjadi hal yang ditunggu pada saat ini ya, yaitu tepatnya untuk persiapan menanam padi ya. Yang sebelumnya rerumputan itu tumbuh subur ya, karena memang habis kemarau kemudian ada hujan turun, maka sudah dipastikan ya untuk rumput-rumput itu akan tumbuh subur. Setelah kemarin musim tembakau, kini petani bersiap-siap untuk menghadapi musim padi ya. Seperti yang terlihat, para petani setelah hujan turun yang lebat ya, ini memang ada dampak positif dan juga negatifnya juga ya. Untuk positifnya ya ada air ya, untuk persawahan tidak kekurangan air. Namun negatifnya ya ini seperti yang terlihat, yaitu banjir yang melanda ini kalau memang intensitas hujannya sangat tinggi ya. Jadi ada hal positif dan juga negatifnya. Namun bagaimanapun itu memang hujan ini sesuatu yang selalu ditunggu para petani, karena tanpa air ya, tanpa air hujan, maka pertanian pun akan menjadi sulit untuk orang menanam padi ya. Jadi untuk pertanian memang hal yang utama yaitu air. Namun jika air itu berlebih ya, seperti yang Anda lihat ini masih belum bisa ditanami. Seperti benih padi pun sepertinya rusak ya, karena memang tergenang air. Namun karena hujan inilah biasanya persiapan-persiapan yang dilakukan oleh petani biasanya sudah diantisipasi ya, karena memang untuk lahan-lahan sendiri memang bervariasi ya. Ada yang memang meskipun terkena curah hujan yang tinggi namun tetap aman-aman saja. Namun untuk wilayah yang biasanya agak rendah itu memang harus diantisipasi, seperti membuat uritan ya untuk benih padi ini di tempat yang agak tinggi agar tidak tergenang oleh air hujan. Jadi memang ini sebenarnya untuk padi yang masih berumur beberapa hari ya. Dan untuk petani sendiri memang setiap bulan Oktober ya hingga Desember itu memang sudah persiapan. Jadi untuk persiapan ini untuk lahan padi yang sudah dibajak sekali ya, ini biasanya didiamkan dulu ya. Setelah ditraktor ini didiamkan dulu selama beberapa hari, kemudian nanti sambil menunggu untuk benih padinya itu umur ya, sekitar umur 20 hingga 25 hari, saat siap untuk dipindahkan, maka kembali lagi ya untuk traktor yang tadinya sudah mentraktor yang pertama itu untuk membenamkan rumput-rumput liar ya. Kemudian nantinya setelah akan tanam itu akan dikerjakan, atau bisa dikatakan ini tahap akhir pembajakan ya. Jadi sebelum tanam padi itu pembajakan dilakukan 2 kali. Yang pertama tadi untuk membenamkan rumput-rumput yang liar ya. Kemudian untuk kedua kalinya ini akan diratakan atau dihaluskan ya, agar nanti untuk proses tanam sendiri menjadi lebih mudah. Dan juga untuk rumput-rumput nantinya akan berkurang ya.
Jadi seperti ini lahan yang memang siap untuk ditanami setelah proses pembajakan untuk kedua kali. Tentunya untuk perairan juga harus diperhatikan ya, jangan sampai ada kebocoran. Dan kemudian yang dilakukan selanjutnya yaitu proses yang dilakukan orang sini menyebutnya yaitu daud atau mencabut benih padi untuk nantinya dipindahkan ke tempat yang memang semestinya, yaitu sawah tadi yang sudah dibajak yang siap untuk ditanami ya, untuk agar kita bisa mengatur jarak tanam. Dan sepertinya untuk tahun ini memang cuaca sangat mendukung ya untuk pertanian, terutama untuk tanam padi ya, karena memang cuacanya mendukung ya untuk air yang dari curah hujan itu cukup ya. Kemudian setelah benih dicabut, maka hal yang dilakukan nanti akan ditanam ya. Biasanya untuk menanam padi ini dibutuhkan beberapa orang ya, untuk per hektarnya itu biasanya ada beberapa orang ya, yang umumnya ditanam oleh para ibu-ibu ya. Jika mungkin Anda penasaran dengan kata pocong ya, mungkin kata pocong itu berasal dari orang nyambut padi ini ya, karena benih yang sudah diikat tadi ya, yaitu disebut pocongan ya. Mungkin karena mirip di tali gitu ya. Tidak sesuai dengan prediksi, inilah hal yang ditakutkan ya. Ternyata setelah padi sudah didaud ya dan disiap ditanam, ternyata banjir datang lagi. Ini sangat menghambat sekali, karena memang untuk yang tanam juga tidak bisa tanam ya, karena memang airnya ini dalam, dan mungkin untuk para ibu-ibunya juga takut ya untuk tanam di lokasi yang airnya mengalir deras seperti ini ya. Seperti yang Anda lihat, ini habis diguyur hujan semalam, jadi banyak yang memang tadinya sudah tanam juga akhirnya terendam ya, karena intensitas air yang cukup tinggi. Sebenarnya kejadian seperti ini tidak setiap tahun terjadi ya, karena memang curah hujan itu setiap tahun berbeda-beda ya. Ada yang memang hujannya sangat lebat sekali, ada juga yang intensitasnya sedang-sedang saja ya. Akhirnya setelah ketinggian air agak menurun, ini para ibu-ibu ini sudah bisa mulai persiapan ya untuk memasuki lahan yang akan ditanami. Semoga untuk ibu-ibu ini bisa leluasa ya, bisa enak ya dalam tanam padinya, karena memang untuk para ibu-ibu jelas menjadi suatu yang ditakuti ya, karena air memang intensitasnya cukup tinggi. Aku muni apa ki jenenge pepe tampil kok Pak Slamet. Ana bui mat cepet abui kok ngono lho. Daeng kiri mono. Jika Anda merasa ini jorok ya, makan di sawah, namun tidak bagi para petani, karena makan bersama ya di sawah seperti ini memang terasa beda dibandingkan dengan kita makan di restoran. Yang pernah merasakan hidup di desa ya, merasakan makan di tengah sawah seperti ini pasti sudah tahu ya. Jadi memang setiap orang berbeda-beda ya untuk tingkat selera. Ada yang memang harus begini, harus begitu ya. Namun
untuk para petani ya inilah yang dinamakan petani ya. Jadi untuk Anda yang belum pernah merasakan jadi petani ya, mohon maaf ya tidak bisa menjelaskan secara detail ya gimana perasaan, karena memang ternyata ya untuk lauk pauknya orang makan itu yang paling enak itu yaitu lapar ya. Jadi kalau seharian di persawahan seperti ini, meskipun hanya nasi tanpa lauk pun terasa enak ya. Dan juga memang kedekatan ya antar sesama ini memang yang membuat semua jadi beda. Baik teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton dari awal ya. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe ya. Jangan lupa tinggalkan like, komen ya. Kemudian jika video ini menurut Anda informatif, silahkan Anda bagikan ya. Dan ini yang saya liput ini yaitu proses tanam yang ada di wilayah Jember Selatan ya, khususnya di Dusun Pomo, Desa Ampel, maksudnya Desa Ampel, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mengikuti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.